Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deniskan Pascal. Di sini saya dan rekan saya Kaffi Rizal Nur Rahman akan membahas tentang apa sih ilmu teknik geodesi itu. Nah, ilmu teknik geodesi sendiri mempelajari mengenai pengukuran di permukaan bumi, bentuk muka bumi sebagai geoid maupun elipsoid, serta berbagai macam jenis hitungan di dalamnya. Sehingga mahasiswa ilmu geodesi dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai macam jenis hitungan dasar. Umaryono sendiri berpendapat jika geodesi merupakan salah satu cabang ilmu matematika terapan sehingga selalu bersinggungan dengan berbagai macam jenis hitungan. Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak yang signifikan terhadap bidang ilmu geodesi, khususnya dalam pekerjaan survei, pengukuran, dan pemetaan. Survei pengukuran dan pemetaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian letak mengenai posisi X dan Y, jarak, luas, dan batas-batas untuk kepentingan praktikum maupun untuk kepentingan lainnya. Pengukuran dan pemetaan tersebut dapat dilaksanakan dengan metode terestris, fotogrametris, penginderan jauh, dan dengan metode-metode lainnya. Setelah kita telah mempelajari definisi dan perkembangan ilmu teknik geodesi, ada juga kebijakan pemerintah di bidang geodesi atau geospasial dan asosiasi profesinya seperti MAPIN, ISI, dan MASKI. Mulai dari ISI. ISI adalah Ikatan Surveyor Indonesia. ISI sendiri merupakan asosiasi profesi bidang survei dan pemetaan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1972. ISI berperan aktif dalam pengembangan profesi surveyor di Indonesia dan mendukung peran profesi surveyor dalam pembangunan nasional. Kedua teman-teman ada MASKI. MASKI adalah Masyarakat Ahli Kadaster Indonesia. Perkumpulan ahli survei kadaster Indonesia yang merupakan wadah bagi pemimpin kantor jasa survei kadaster berlisensi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan musyawarah nasional yang pertama di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2018. Selanjutnya untuk penjelasan teknologi yang berkembang di bidang ilmu teknik geodesi seperti GPS GNSS, survei terestris, fotogrametri, indraja, SIG, dan survei hidrografi, serta aneka ragam pemanfaatan ilmu teknik geodesi akan dijelaskan oleh rekan saya Kaffi Rizal Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaffi Rizal Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang berkembang. Pertama ada di GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System. GNSS adalah sistem navigasi yang digunakan untuk menentukan posisi di atas permukaan bumi. Lalu yang kedua ada survei terestris, yang dimana survei terestris adalah dilakukan berdasarkan pengukuran pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada fotogrametri, adalah ilmu untuk memperoleh informasi dari suatu objek melalui proses pencatatan, pengukuran, dan interpretasi fotografis, di mana aspek-aspek geometri dari foto udara seperti sudut, jarak, koordinat, dan sebagainya merupakan faktor utama. Nah, ditinjau dari data yang dapat diperoleh dari foto udara, maka fotogrametri itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama fotogrametri metrik dan fotogrametri interpretatif, yang dimana fotogrametri metrik adalah bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif seperti jarak, sudut, luas, dan posisi dari suatu objek. Lalu fotogrametri interpretatif, yang dimana bertujuan untuk memperoleh data kualitatif dengan cara pengenalan, identifikasi, dan interpretasi foto udara. Lalu yang keempat ada indraja atau penglihatan jauh, adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Lalu yang kelima ada SIG atau sistem informasi geografis, adalah perkembangan teknologi dalam memperoleh, merekam, dan mengumpulkan data yang bersifat keruangan spasial. Lalu yang keenam ada survei hidrografi, adalah survei yang dimulai dari survei pasang surut air laut hingga perumunan menggunakan single beam echo sounder atau multi beam echo sounder untuk menghasilkan data kedalaman laut untuk menghasilkan data yang akurat. Nah, lalu ada juga pemanfaatan dari ilmu teknik geodesi. Yang pertama GPS atau Global Positioning System, yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada navigasi, pelacakan, yang pertanian presisi, lalu geodesi dan surveying. Yang kedua ada survei terestris, yaitu dibagi menjadi tiga, ada pemetaan kadaster, lalu ada konstruksi, lalu ada topografi juga. Lalu yang ketiga ada fotogrametri, dibagi menjadi tiga juga, yaitu yang pertama pemetaan dan kartografi, yang kedua ada pemodelan 3 dimensi,
Lalu yang ketiga ada arkeologi. Nah, yang keempat ada indraja, yaitu pemantauan lingkungan. Lalu ada pertanian, dan yang terakhir ada mitigasi bencana. Lalu yang kelima ada sistem informasi geografis atau SIG, yang dimana terbagi menjadi tiga, ada analisis spasial, ada pengambilan keputusan, ada visualisasi data. Lalu yang keenam ada survei hidrografi, yang pertama ada pemetaan bawah laut, pembangunan pelabuhan, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya laut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.